Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tidak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan dan berikut rangkuman berita Kriminal Sepekan selengkapnya. Berita pertama datang dari Pati. Pemirsa, seorang wanita anak satu warga Kecamatan Terangkil Pati ditemukan bersimbah darah di kamar kosnya di Kelurahan Patilor. Diduga wanita tersebut dibunuh oleh orang tak dikenal. Inilah kos yang menjadi peristiwa hilangnya nyawa ibu satu anak pada Sabtu malam kemarin. Kos yang berlokasi di Randu Kuning, Kelurahan Patilor tersebut sudah diberi garis polisi. Terlihat area kamar yang sudah ditutup untuk nantinya dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Jika belum ditemukannya motif pembunuhan yang menghilangkan nyawa wanita anak satu tersebut, membuat masyarakat masih bertanya-tanya tentang tragedi pembunuhan itu. Korban berinisial Y adalah warga asli Terangkil dan memiliki satu orang anak. Saat didatangi reporter dari Lingkar TV, kos tersebut sudah bergaris polisi, namun pemilik kos tak bisa ditemui. Dari pengakuan orang tua pemilik kos, anaknya sakit dan dirawat di rumah sakit. Dirinya juga mengaku tidak mengetahui kronologi terjadinya pembunuhan, hanya mengetahui tiba-tiba pada malam itu kosnya ramai didatangi warga dan pihak kepolisian. Di sini udah rame masalahnya, kabarnya simpang siur. Tapi yang jelas itu pembunuhan kemungkinan sudah meninggal di TKP. Korban laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya. Dia penghuni kos-kosan apa? Iya, penghuni kos ini. Tapi namanya saya kurang tahu. Kira-kira rame-rame itu jam berapa, Pak? Katanya sih saat kejadian sekitar antara jam 8:30 jam 9. Tapi pas ramenya sekitar jam 11-an. Ya nggak lihat. Sementara saat dihubungi Kasat Reskrim Polresta Pati mengaku pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Dari Pati, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Masih di Pati, pemirsa, polisi selidiki penemuan mayat wanita bersimbah darah di sebuah kamar mandi kos di Dukuh Randu Kuning, Desa Patilor Pati. Mayat ini diduga mengalami penganiayaan lantaran ditemukan luka di beberapa bagian tubuh. Wakapolresta Pati AKBP Dandi Aryo Yustiawan menuturkan kepolisian masih melakukan penyelidikan atas penemuan mayat di salah satu kos di Dukuh Randu Kuning, Desa Patilor Pati. Dari kasus ini 10 orang saksi telah diperiksa. Penyelidikan, Pak. Untuk ya doakan segera dilakukan ungkap terhadap kasus ini. Semua personil Reskrim Polresta Pati masih melakukan upaya mengungkap. Wakapolresta Pati memohon kepada masyarakat agar proses penyelidikan dapat segera tuntas dan dapat menangkap terduga pelaku agar segera dapat gelar perkara. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang mayat wanita ditemukan bersimbah darah di salah satu kamar mandi sebuah kos di Dukuh Randu Kuning, Desa Patilor Pati Sabtu malam hari dengan kondisi penuh luka di beberapa bagian tubuh. Korban diduga mengalami penganiayaan dikarenakan terdapat luka tusukan dengan senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat pada Sabtu lalu. Wanita tersebut kemudian dilarikan ke RSUD RA Aswando Pati untuk diautopsi. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber
menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margarejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Wafa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan
khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. 10 orang saksi yang merupakan keluarga, teman, dan pengelola kos korban pembunuhan di Dukuh Randu Kuning, Kelurahan Patilor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati diperiksa polisi. Korban ditemukan bersimbah darah dengan luka tusuk dan jerat di kamar mandi kos. Polisi memeriksa 10 saksi terkait penemuan mayat wanita 30 tahun bernama Yulaika asal desa Tranggil, Kecamatan Tranggil yang meninggal dalam keadaan bersimbah darah dengan luka tusuk dan jeratan di bagian tubuh. Korban ditemukan di kamar mandi salah satu kos Dukuh Randu Kuning, Kelurahan Patilor, Pati. 10 orang saksi yang merupakan keluarga korban, pacar, pengelola, dan teman kos diperiksa oleh polisi untuk menguak dalang di balik kejadian ini.
Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol M. Alvan Armin menuturkan kejadian bermula ketika korban dihubungi sang pacar yang juga berjualan angkringan di depan kos namun tak kunjung membalas. Sang pacar lantas mendatangi kos dan mendobrak pintu dan mendapati Yulaika penuh luka di kamar mandi tanpa busana pada Sabtu pukul 22.20 waktu Indonesia Barat lalu. Ya, saat ini kasus ini masih kami selidiki. Terhadap jenazah korban juga sudah kami lakukan otopsi, di mana ditemukan adanya luka tusuk maupun jeratan di leher korban. Ada berapa saksi yang Saat ini kami sudah memeriksa sekitar 10 saksi, baik dari keluarga korban maupun teman kos, pengelola kos, dan juga pacar korban. Pihaknya menambahkan korban sehari-hari tinggal bersama sang pacar. Kini polisi masih menyelidiki motif pelaku dengan menganalisa rekaman CCTV. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, terdakwa pemalsuan celana merek Kardinal Neneng Setiawati dituntut hukuman 2,5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan yang ada di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Pati pada Selasa siang. Staf khusus PT Multigarmen Jaya selaku pihak yang dirugikan berharap tidak ada lagi kasus pengambilan merek. Terdakwa kasus pemalsuan celana merek Kardinal Neneng Setiawati dituntut hukuman 2,5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum pada sidang Selasa lalu. Perkara pemalsuan dibawa ke meja hijau oleh PT Multigarmen Jaya karena terdakwa memproduksi dan menjual celana menggunakan merek Kardinal dengan harga murah yakni Rp40-50.000, di mana harga normal celana Kardinal tersebut mencapai Rp400.000. Aksi Neneng diketahui pertama kali oleh karyawan Kardinal di marketplace Facebook. PT Multigarmen Jaya kemudian melakukan penelusuran dengan cara membeli dan mendatangi rumah produksi yang berada di Desa Mojolawaran, Kecamatan Gabus. Staf khusus PT Multigarmen Jaya, Sufianto, menuturkan pemalsuan merek telah merugikan pihaknya dan masyarakat secara umum. Ia pun berharap kasus pemalsuan merek tidak terjadi lagi ke depannya. Pemalsuan kan pertama yang saya bilang itu merugikan masyarakat secara umum, ya, karena kualitasnya, bahan dan lain-lainnya. Yang kedua, ya mereka inilah harus menyadari ya, itu tidak bisa begitu aja mencaplok merek orang lain yang pantasnya memang harus seperti apa untuk putusan. Tapi kami hanya bisa berharap untuk putusan yang seadil-adilnya saja. Pihaknya menambahkan menyerahkan keputusan kepada majelis hakim dan berharap keputusan yang dihasilkan seadil-adilnya. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrojo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Wafa Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi nih Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno.
Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Aksi pencurian di proyek pembangunan rumah di Kota Semarang terekam CCTV. Pelaku berjumlah 2 orang berhasil membawa kabur 2 unit HP milik pekerja dan 1 mesin vibrator beton. Inilah rekaman CCTV di saat 2 orang pelaku pencurian menyatroni area proyek pembangunan rumah di Jalan Kesatrian, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang pada Kamis dini hari. Kedua pelaku memanfaatkan para pekerja yang sedang terlelap tidur dengan melakukan aksi pencurian. Menurut salah seorang pekerja bangunan Mahmudi, aksi pencurian terjadi sekitar pukul 4.30 pagi saat semua pekerja tengah terlelap, usai lembur mengerjakan pengecoran. Saat terbangun dan mendapati beberapa barang hilang, dirinya langsung melaporkan ke atasan dan melihat adanya pencurian dari rekaman CCTV area proyek. 2 unit HP milik pekerja dan sebuah mesin vibrator beton berhasil dibawa kabur 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor. Menurutnya harga untuk mesin vibrator beton mencapai 5 juta rupiah. Ada yang dengar atau gimana, Mas? Nggak ada, karena habis ngejar kecapean semua. Habis ngejar sekitar selesai jam 1, jam 2-an. Kalau ini proyek apa, Mas? Proyek perumahan apa itu? Ini perumahan. Rumah ya? Mendapati adanya aksi pencurian yang viral di media sosial, anggota Babin Kamtibmas, Bribka Munir, bersama tim unit Reskrim Polsek Candisari melakukan pengecekan. Pihak Polsek Candisari mengarahkan untuk membuat laporan polisi. Silakan di Polsek Candisari melayani 1 kali 24 jam untuk pengaduan. Silakan monggo. Dan kami memberi pesan-pesan Kamtibmas dengan kejadian ini supaya meningkatkan keamanan. Hingga saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan tim unit Reskrim Polsek Candisari. Pihak kepolisian pun masih melakukan penyelidikan untuk memburu kedua pelaku. Dari Semarang, Dufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian uang kotak amal di musola di Kota Semarang terekam CCTV. Dalam aksinya, pelaku memantau situasi dengan berpura-pura akan menjalankan ibadah sholat.
Inilah rekaman CCTV aksi pencurian uang kotak amal di Mushola Al-Amin, Jalan Kabak Utara 2, Kabupaten Delik Rejo, Kelurahan Tandang, Kota Semarang. Dengan berpura-pura akan menjalankan ibadah sholat, seorang pelaku terlihat membobol kotak amal dan menguras uang di dalamnya dan memasukkan ke dalam tas kecil yang dibawanya. Salah seorang pengurus Mushola Tukijo mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar sore hari usai sholat asar. Melihat kondisi kotak amal yang rusak, dirinya kemudian mengecek CCTV dan melihat pelaku pencurian yang masuk ke dalam mushola. Tukijo mengaku pencurian kotak amal mushola bukan yang pertama dan sudah terjadi 2 kali dan diduga orang yang sama. Dia merusak kunci, merusak grendelnya itu. Dia mencukil. Kalau yang pertama dia tanpa merusak gemboknya sama sekali, dia benar-benar ahli. Berarti udah 2 kali? 2 kali ini. Udah 2 kali. Terus itu sekitar berapa isinya, Pak? Biasanya tuh kalau kita buka itu sekitar 1,5. Babin Kamtibmas Polsek Tembalang, Kelurahan Tandang, Aibda Wahyudi mengatakan, dengan kejadian viral di media sosial tersebut, pihaknya mengarahkan kepada pengurus mushola membuat laporan untuk penanganan lebih lanjut. Selain itu, pihak kepolisian juga menghimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap orang tak dikenal. Demikian dilaporkan di wilayah Tandang. Nah, untuk selanjutnya, saya selaku Babin Kamtibmas mengarahkan Pak Tukijo selaku pengurus masjid untuk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Tembalang dan mengimbau pada masyarakat atau warga jikalau mengenal orang tersebut segeralah memberikan informasi ke Polsek Tembalang. Hingga saat ini pihak pengurus mushola memilih hanya memviralkan melalui media sosial. Warga dan pengurus mushola berharap dengan viralnya di media sosial ada masyarakat yang mengenal dan mengetahui pelaku pencurian tersebut. Dari Semarang, Indufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Saya Puji Lestari, wakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap hari Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.